Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kali ini adalah pertemuan ketiga yang akan membahas tentang struktur masyarakat hukum adat, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat dan bagaimana eksistensinya, termasuk juga pengakuannya dalam alam bernegara saat ini. Oke. Apa sih itu struktur masyarakat hukum adat? Struktur masyarakat hukum adat itu merupakan susunan dari kelompok masyarakat hukum adat. Ada yang susunan masyarakat hukum adat itu dipengaruhi oleh faktor genealogis atau faktor pertalian darah. Ada pula susunan dari masyarakat hukum adat itu yang dipengaruhi oleh faktor teritorial. Nah, ahli-ahli hukum adat mengistilahkan masyarakat hukum yang susunannya itu dipengaruhi oleh faktor genealogis diistilahkan dengan sebutan masyarakat hukum genealogis. Sementara masyarakat hukum adat yang susunannya dipengaruhi oleh faktor teritorial disebut pula dengan masyarakat hukum teritorial. Nah, tentu muncul pertanyaan, kenapa kita mesti membahas susunan atau struktur masyarakat hukum adat ini? Ketahuilah bahwa hukum adat itu adalah hukum yang lahir dari masyarakat hukum adat, di mana lahir dari cara pandang, cara hidup masyarakat itu, begitu juga sistem kepercayaan masyarakat itu, sehingga kemudian berbeda masyarakat, berbeda pula hukum adatnya. Kenapa seperti itu? Karena kalau berbeda cara pandang, berbeda susunan masyarakatnya akan mempengaruhi perbedaan pula nanti kepada hukum adatnya. Makanya di Indonesia itu ada banyak sekali macam ragam dari hukum adat karena memang susunan dari masyarakat hukum adatnya itu berbeda-beda dan ada juga yang sama ya. Jadi kalau susunan masyarakat hukum adat A dengan masyarakat hukum M itu ada kemiripan, maka akan ada kemiripan juga nanti di dalam hukum adatnya. Nah, nanti akan saya bahas lebih lanjut. Yang saat ini kita perlu bahas dulu adalah masyarakat hukum yang susunan atau strukturnya itu genealogis atau disebut dengan masyarakat hukum genealogis. Untuk masyarakat hukum teritorial akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi masyarakat hukum genealogis itu seperti yang sudah disampaikan tadi, ia merupakan masyarakat yang dipersatukan atau disusun oleh faktor gen atau pertalian darah. Di Indonesia berdasarkan inventarisasi dari ahli-ahli hukum adat, ditemukan ada 3 kelompok besar masyarakat hukum genealogis itu. Ada masyarakat hukum genealogis patrilineal, artinya mereka dipersatukan atau disusun berdasarkan pertalian keturunan dari pihak ayah. Ada masyarakat hukum genealogis matrilineal, yang mana mereka dipersatukan atau disusun berdasarkan pertalian keturunan dari pihak ibu, dan masyarakat hukum genealogis parental gitu. Sebenarnya ada bentuk genealogis lainnya, ada alternaren, kemudian double unilateral, tapi dalam kesempatan ini yang penting kita pahami dulu 3 jenis masyarakat hukum genealogis yang hidup di Nusantara. Kenapa ada masyarakat hukum genealogis patrilineal atau mereka dipersatukan berdasarkan penarikan garis keturunan dari pihak ayah? Kenapa pula ada masyarakat hukum genealogis matrilineal? Kenapa tidak seragam saja? Inilah ciri khas hukum adat ya, di mana berbeda cara pandang masyarakat akan mengakibatkan berbeda pula susunan atau struktur masyarakat itu gitu. Tapi di sisi lain kalau ada kesamaan cara pandangnya, cara hidupnya, sistem kepercayaannya, maka itu akan berdampak pada kemiripan pula kepada struktur atau susunan masyarakat genealogisnya gitu. Kita bahas dulu dari masyarakat hukum genealogis patrilineal. Keberadaan masyarakat hukum genealogis patrilineal di Nusantara itu basisnya ada di Pulau Sumatera, yaitu masyarakat Batak, kemudian masyarakat Nias, kemudian sebagian di Gayo, kemudian sebagian di Lampung, dan yang paling banyak itu di Indonesia Tengah dan juga Indonesia Timur. Sulawesi kebanyakan patrilineal, Bali juga, Nusa Tenggara, dan Indonesia bagian timur itu merupakan masyarakat hukum genealogis patrilineal. Keberadaan masyarakat hukum genealogis patrilineal itu juga sangat mudah diidentifikasi. Kenapa? Karena mereka cenderung untuk membawa identitas genealogis itu ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya orang Batak, identitas dari kelompok genealogisnya adalah Simanjuntak, maka seluruh keturunannya akan membawa identitas itu kemana mereka pergi dan akan diturunkan nanti kepada generasi berikutnya melalui garis keturunan laki-laki gitu.
Jadi mereka mudah diidentifikasi. Kemudian selanjutnya, dalam masyarakat hukum genealogis matrilineal. Kalau tadi masyarakat hukum genealogis patrilineal, mereka menarik garis keturunan dari pihak ayah, dan penarikan garis keturunan dari pihak ayah itulah yang mempersatukan mereka. Maka masyarakat hukum genealogis matrilineal, mereka menarik garis keturunan dari pihak ibu. Gitu. Kenapa kok ada yang genealogis patrilineal, ada yang genealogis matrilineal? Tadi saya sudah sampaikan, itu tergantung kepada cara pandang dan cara berpikir masyarakatnya gitu. Untuk saat ini keberadaan masyarakat hukum genealogis matrilineal itu memang tidak sebanyak keberadaan masyarakat hukum genealogis patrilineal. Basisnya itu ada di Pulau Sumatera, terutama Sumatera Tengah dan Sumatera Barat. Wilayah Sumatera Barat, kemudian wilayah Sumatera Tengah seperti Kampar, Pelalawan, Rokan itu merupakan basis dari keberadaan masyarakat hukum genealogis matrilineal, begitu juga sebagian di Sumatera Selatan dan juga ada ditemukan walaupun tidak kental di Toraja. Gitu. Masyarakat hukum genealogis matrilineal ini untuk mengidentifikasinya tidak semudah mengidentifikasi masyarakat hukum genealogis patrilineal, karena masyarakat genealogis matrilineal itu tidak cenderung menyertakan identitas genealogisnya itu ke nama hari-hari mereka gitu, kecuali kalau misalnya memang ada pertanyaan tentang itu. Kemudian masyarakat hukum genealogis bilateral atau parental itu merupakan masyarakat hukum adat yang dipersatukan oleh pertalian keturunan dari pihak ayah dan ibu. Jadi kalau masyarakat hukum patrilineal begitu juga matrilineal sifatnya unilateral, di mana mereka menarik garis keturunan itu dari satu pihak saja. Patrilineal dari ayah saja, matrilineal dari ibu saja. Sementara parental dia bukan unilateral tapi bilateral. Jadi ada dua atau bi penarikan garis keturunannya dari ayah dan ibu, bukan dari ayah atau ibu. Banyak yang salah paham masalahnya. Banyak yang menganggap parental itu semacam pilihan, boleh dari ayah, boleh dari ibu, tapi tidak seperti itu sebenarnya. Parental itu bilateral, jadi penarikan garis keturunannya itu dari ayah dan ibu secara bersamaan. Masyarakat parental itu tidak seperti masyarakat patrilineal dan matrilineal di mana ada identitas genealogisnya gitu secara unilateral ya. Tapi masyarakat parental itu dia tidak memiliki marga kalau pada masyarakat Batak, suku Sakat kalau pada masyarakat Minang gitu, tidak seperti itu. Karena nanti dia identik juga dengan masyarakat teritorial. Masyarakat parental ini, masyarakat hukum genealogis parental ini setelah diidentifikasi oleh ahli-ahli hukum adat, ternyata ditemukan pula dua macam. Ada yang parentalnya itu parental gezin, di mana kehidupan masyarakatnya itu terkonsentrasi pada keluarga-keluarga inti. Kemudian ada lagi parental rumpun, di mana kehidupannya itu memang terkonsentrasi pada pengurusan suatu rumpun dan bahkan mereka hidup di dalam satu rumah bersama. Itu ditemukan oleh ahli-ahli hukum adat melalui penelitiannya di masyarakat Dayak Kalimantan. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini tadi saya sudah singgung tadi, kalau penarikan garis keturunan itu ada yang unilateral, ada yang bilateral. Patrilineal, matrilineal itu adalah unilateral, kemudian parental itu adalah bilateral atau penarikan garis keturunan dari dua belah pihak secara bersamaan. Nah, kenapa kita perlu memahami struktur masyarakat hukum adat ini? Tadi saya sudah sampaikan bahwasanya pola pikir masyarakat, sistem kepercayaan masyarakat akan mempengaruhi kepada struktur masyarakat itu apakah patrilineal, apakah matrilineal, ataukah parental. Jadi kalau diibaratkan kepada sebatang pohon, bahwasanya hukum adat itu ibarat sebatang pohon, di mana pohon ada akar, pohon ada batang, pohon juga ada dahan dan ranting-ranting gitu. Akar dari pohon adalah masyarakat hukum adat. Sementara batang dari pohon adalah struktur, terutama struktur genealogis masyarakat hukum adat. Berbeda akar, akan berbeda batang. Kalau akar dari pohon itu, seperti pada masyarakat Batak, memandang bahwa laki-laki yang paling utama kedudukannya di muka bumi ini, sehingga laki-laki yang paling berhak dan berkewajiban dalam kehidupan di muka bumi ini, maka pemikiran seperti itu akan melahirkan suatu susunan bahwa anak menarik garis keturunan dari pihak ayah. Jadi dalam suatu keluarga, maka yang berhak meneruskan keturunan adalah
laki-laki, bukan perempuan gitu. Nah, pemikiran atau akar yang melahirkan batang, pemikiran yang akan melahirkan susunan dari masyarakat itu. Nah, kalau batangnya sudah patrilineal, maka nilai-nilai patrilineal itu pula yang akan berpengaruh kepada dahan-dahannya. Dahan-dahan itu apa? Dahan-dahan itu adalah aturan-aturan dalam berbagai bidang kehidupan di lingkungan masyarakat hukum adat. Ada aturan di bidang perkawinan, ada aturan di bidang kewarisan, ada aturan di bidang perjanjian dan lain sebagainya gitu. Nah, susunan masyarakat hukum adat atau batang akan mempengaruhi aturan-aturan tadi, akan mempengaruhi dahan-dahannya. Sehingga berbeda, pola pikir masyarakat akan berbeda, struktur masyarakat itu akan menyebabkan berbeda struktur masyarakatnya dan berbeda juga kepada dahan-dahannya. Ini saya sandingkan antara pohon mangga dengan pohon kelapa. Kalau pohon mangga itu akarnya akar tunggang, sehingga batangnya itu batang keras seperti ini dan ada dahan-dahan keras juga. Sementara pohon kelapa akarnya akar serabut. Ini berkaitan dengan pelajaran biologi di SD ya. Akarnya akar serabut. Batangnya itu bukan batang keras seperti batang mangga, tapi batang yang berserat, beruas gitu ya, batang yang beruas, sehingga dahannya bukan dahan keras tapi pelepah. Kenapa bisa berbeda dua pohon ini? Karena akarnya yang menyebabkan beda batang dan berbeda juga ke dahannya. Dalam hukum adat juga seperti itu. Berbeda pola pikir masyarakat, cara hidup dan sistem kepercayaan masyarakat akan menyebabkan nanti berbeda ke struktur atau susunan genealogis masyarakatnya dan menyebabkan berbeda juga kepada hukum adatnya. Karena akar mempengaruhi batang, batang mempengaruhi dahan, dahan mempengaruhi ranting gitu. Kira-kira sampai ke buah dan bijinya. Makanya kenapa biji mangga itu berkeping dua? Karena akarnya akar tunggang. Kenapa biji kelapa itu berkeping satu? Karena akarnya akar serabut. Dalam hukum adat juga seperti itu. Kenapa antara kelapa dengan pinang itu ada kemiripan? Karena akarnya juga mirip, sama-sama akar serabut. Dalam hukum adat juga gitu. Ada kemiripan antara hukum adat Batak dengan hukum adat di Toraja atau di Sulawesi Utara misalnya, di Sulawesi Selatan misalnya begitu. Berarti ada kemiripan juga di cara pandang dan pola pikir masyarakatnya. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi akar mempengaruhi batang, batang mempengaruhi dahan. Jadi itulah gunanya kita memahami dulu susunan masyarakat untuk memahami kemudian lembaga-lembaga adat yang berlaku di masyarakat itu. Karena pasti susunan masyarakat itu apakah patrilineal, apakah matrilineal, apakah parental akan mempengaruhi ke hukum adat yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Gitu. Nah, ini nanti silakan dibaca dan di-download materi ini setelah dikirimkan. Oke, lalu kemudian ada juga masyarakat hukum teritorial, dan itu akan dibahas pada pertemuan berikutnya, di mana kalau masyarakat hukum genealogis itu ditentukan atau dipengaruhi oleh petalian keturunan, sementara masyarakat teritorial itu dipengaruhi oleh tanah sebagai tempat mereka hidup berkehidupan gitu. Mungkin akan ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya orang Batak menikah dengan orang Minangkabau? Nah, itu kan dua-duanya berbeda struktur genealogisnya, yang satu patrilineal, yang satu matrilineal. Lalu bagaimana nanti keturunannya? Kalau ada pertanyaan tentang itu, akan dijawab pada pertemuan berikutnya atau pada video berikutnya. Demikian dulu untuk kali ini. Saya Desi Apriani undur diri. Semoga ada pemahaman baru bagi yang menonton video ini dan membaca materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.